Jadi gitu Umi, ceritanya Kak Anissa, Kak Mira, dan Kak Raja. Astagfirullahaladzim. Begitu ya ceritanya. Lagi kok Neng tahu semua sih ceritanya. Umi sering bilang, jangan terlalu dalam mencampuri urusan orang, nak. Takut Neng Aisyah nanti kena fitnah. Sebab kan Neng tahu juga, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Umi, Aisyah itu bukannya mau mencampuri urusan orang lain. Tapi Aisyah pengen belajar dari pengalaman orang lain, Umi. Dan maaf ya Umi, menurut Aisyah, kenapa ya kalau poligami yang dipaksakan pasti ujung-ujungnya ada aja masalah? Kok Neng malah masalah poligami yang ditanyain? Soal poligami mana? Menurut pandangan agama, laki-laki kagak salah berpoligami. Perempuan yang jadi bini pertama juga kagak salah. Yang jadi bini kedua kagak salah. Yang jadi bini ketiga kagak salah. Yang jadi keempat juga kagak salah. Yang salah itu bagaimana ya niat orangnya. Kalau niatnya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya Aisyah pinter-pinter nyari calon imam. Hati-hati, zaman ayeuna banyak orang yang manis depannya, belakangnya kagak enak. Syukur-syukur kalau Neng dapat yang manis depan, belakangnya juga manis. Begitu sayang. Maaf Mi, Sa. Kalau boleh tahu, ini lagi bahas apa ya? Lagi bahas poligami. Oh, kalau masalah itu nggak ada pikiran sama sekali. Sumpah. Nggak usah sumpah-sumpah. Wong poligami itu diperbolehkan kok dalam agama. Cuma dengan catatan ada beberapa syaratnya. Gilang, memangnya kamu ada apa? Kok tiba-tiba kesini? Aku kemarin mau ajak kamu jalan. Emang hafalannya udah nambah? Udah dong Umi. Jadi gimana Umi? Boleh nggak? Kayaknya udah adzan tuh. Yuk kita sembahyang aja dulu. Oh, ayo Umi. Sekalian Umi juga mau ngasih tausiah di sana. Oh, iya, ayo Umi. Mau ikut nggak? Nanti kamu yang adzan. Apa Mi? Ajan? Kamu bisa nggak? Ya udah yuk Umi. Yuk Umi. Oh, jadi ini nih anak pungut itu. Tumben keluar rumah. Mau nyari ini ibu kandungnya kali. Emang ibu kandungnya bukan Bu Salama, no? Ya bukan lah, namanya juga anak dapat nemu. Kalian jahat. Aku ini anak ibu Salama. Siapa bilang? Semua orang juga tahu kalau kamu itu anak pungut. Haha, anak pungut, anak pungut, anak pungut. Aduh, mataku sakit. Aduh, mataku sakit. Aduh, tolong adik. Aku juga nggak bisa ngeliat ini, aduh. Tolong. Bunga! Kalau kayak gini ceritanya perabotan di rumah semuanya bisa habis. Hati-hati lain kali kalau bawa itu. Sekarang kamu beresin ini. Iya, Ma. Cepet. Mira, ada apaan ini? Ini Mas lagi beresin pecahan beling. Mas kenapa balik? Ini aku mau ngambil berkas aku yang ketinggalan. Ya udah, aku kalau gitu mau beresin pecahannya. Bunga, biar Mama yang beresin pecahannya ya. Ya udah, yuk sini. Os, takut ada beling. Maafin Melati, Bu. Kamu nggak salah Melati. Adi dan kawan-kawannya itu yang kelewatan. Biar nanti ibu saja yang belanja lagi ya. Salama. Mana si Melati? Suruh keluar.
Ada apa ya ibu-ibu? Lihat nih, kelakuan anak kamu si Melati. Orang tua mana yang terima anaknya diperlakukan seperti ini? Kalau saya nggak terima, Jeng. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mata anak saya tuntut ganti rugi sama Bu Selama. Anak saya Melati yang salah ataukah anak ibu-ibu yang salah? Kalau nggak yakin, mana mungkin saya datang kemari? Mana Melati? Biar saya jewer tuh anak. Kalau memang anak saya Melati yang salah, saya akan menghukum dia. Tetapi kalau anak-anak ibu yang salah, apa sanggup ibu-ibu menghukum mereka? Dan saya juga bisa menuntut karena anak-anak itu mengolok-olok Melati. Orang tua mana yang terima? Anaknya dibilang anak nemu, anaknya dibilang anak nggak jelas. Ayo kita selesaikan di balai desa. Saya ingin tahu sebetulnya siapa yang salah. Adik, jawab pertanyaan ibu. Iya, kamu Nono juga. Bener nggak kamu? kamu ngolok-ngolok Melati? Iya bu. Iya, Jawab dasar. adik. Bandel kamu. Ayo pulang. Kamu ya bikin malu orang tua. Ibu. Ibu kenapa? Panggil mereka. Ibu, berhenti. Bu, berhenti bu. Ada apa kamu? Bu, tolongin ibu saya bu. Bu saya sakit. Saya sibuk. Salah ibu kamu sendiri. Udah diperingatin suruh buang anak pungut itu. Masih aja dipelihara. Ngeyel banget. Maksud Bu Yuli anak kayak mana ya? Ya itu kamu. Dasar. Ya sudah pulang. Neng Melati teh kunaon? Ibu sakit, Mang. Melati udah minta tolong ke semua tetangga, tapi nggak ada yang mau nolongin. Kalau gitu biar Mang Ujang bantuin ya. Terima kasih, Mang. Ayo, Mang, kita ke rumah. Bu Salama, kenapa ibu baru berobat sekarang? Karena menurut hasil lab kardiologi, penyakit jantung ibu sudah sangat kronis, Bu. Ibu harus diopname. Kalau bisa, saya rawat jalan saja ya dok ya. Saya mau berobat jalan saja. Kalau saya harus dirawat, kasihan anak saya Melati. Memang suami ibu kemana? Apa sudah tidak ada? Suami saya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Iya. Saya paham. Baiklah, ibu boleh berobat jalan. Tapi dengan catatan, ibu harus betul-betul memperhatikan dan rutin minum obatnya ya Bu. Jangan sampai terlewat. Iya dok. Saya akan segera membuatkan resep untuk ibu. Tunggu ya Bu ya. Mel, besok kita ke rumah bibinya Melati. Ibu kan belum sembuh. Ibu udah mendingan kok. Ya udah, kalau ibu udah nggak apa-apa. Ibu sudah kangen sama adiknya ibu, Bi Ija. Oh iya, ini ibu ada yang lupa. Simpan baju bayi ini di tasnya Melati selalu ya. Baju siapa ini, Bu? Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega naruh bayi ini di sini ya? Ya Allah. Ya Allah sayang. Kamu kedinginan ya nak ya? Siapa yang tega membuang bayi seperti ini? Ibu kamu pasti memberi kamu nama Bunga ya sayang ya. Ini ada tulisan bunga, bordiran bunga di baju kamu. Jadi benar Bu, Melati ini bukan anak kandungnya Ibu. Maafkan ibu ya Mel ya. Ibu baru memberitahu Melati sekarang. Tapi Melati sudah ibu anggap anak kandung ibu sendiri kok. Ibu kandungan Melati kemana Bu? Insya Allah, atas kehendak Allah suatu ketika Melati akan bertemu dengan ibu kandung Melati. Ibu akan bantu doa ya nak ya. Kita nih udah di Jakarta ya. Bagus kan? Tuh lihat tuh. Udah iya. Gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Tuh lihat sebelah sana juga ya. Nanti di sana ada air mancur. Iya. Kamu senang nggak diajak ibu ke Jakarta? Seneng dong Bu. Kolam renang ya Bu? Iya, ada nanti tinggi-tinggi. Astagfirullahaladzim, Melati. Mampus lu ya? Nyebrang sembarangan aja.
Maaf ya Bu ya, maaf. Saya minta maaf Bu ya. Maaf. Kalau tadi ketabrak gimana? Yang salah siapa? Kita. Mira, udah. Namanya juga anak-anak. Mas, biarpun anak-anak, kalau mereka ditabrak, yang disalahin siapa? Kita. Ya nggak gitu juga kali. Kok Mas malah belain mereka sih? Bukan belain aku? Bu, Dek, hati-hati di jalan ya. Bu maaf ya Bu ya. Apa nggak salah Mbak Yu minta tolong sama saya? Kondisi saya aja kayak gini Mbak Yu. Buat makan aja susah. Ini malah Mbak Yu mau nitipin Melati. Habis siapa lagi yang mau nolongin aku, Jah? Kamu kan tahu sendiri, hanya kamu satu-satunya saudaraku. Masalahnya saya nggak mau kerepotan ngurus anak Mbak Yu. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Kalau sewaktu-waktu hamba meninggal, siapa yang akan merawat Melati? Mbak Yu, saya mau jualan dulu. Di rumah ini nggak ada makanan. Jadi kalau Mbak Yu mau makan, silahkan bikin aja sendiri. Bu, kita balik ke kampung aja ya Bu. Iya lah, besok kita balik kampung ya. Iya Bu. Mal, Melati, Melati bantuin Bibi dong. Lagi ribet. Iya Bi. Bibi udah masukin, nanti kamu bawa ke dalam. Iya Bi. Ya ampun Melati, kamu tahu nggak ini dagangan Bibi? Tempat Bibi cari uang. Kamu di sini mau enak-enakan aja? Ayo ambil, pungutin. Maafin Melati Bi. Ayo dibeli kuenya, ayo. Kue. Kamu anak baru di kampung sini? Iya, kalian mau beli kue saya? Lu udah bayar pajak belum? Kok berani jualan di sini? Pajak apaan ya? Yang namanya pajak itu ya uang. Buruan bayar pajak. Jangan, nanti saya dimarahin bibi saya. Melati, Bibi suruh kamu jualan kue, bukannya main. Tapi Melati bener gak main, Bi. Melati tadi jualan. Mana buktinya? Nih lihat, kuenya semua pada kotor begini. Maaf, Bi. Kamu ini memang anak yang gak bisa diharapin ya. Kamu sekarang pergi dari rumah Bibi. Tapi Melati mesti pengen tinggal sama Bibi. Sekarang kamu pergi dari rumah Bibi. Bibi nggak mau kamu tinggal di sini. Kamu itu bukan ponakan Bibi. Kamu cuma anak angkat Salamah. Ya nak. Ibu, kenapa Ibu pergi meninggalkan Melati secepat ini? Apa salah Melati sampai Bibi ngusir Melati? Melati harus tinggal di mana, Bu? Jamret! Tolong, apa? Tolong! Ya Allah. Kamu jamret ya? Bukan sih, bukan penjamret, Om. Ini pasti komplotannya. Kecil-kecil sudah belajar jamret. Kamu jangan ngeles, Dek. Buktinya tas jamretnya kamu yang bawa. Saya nggak tahu tas ini punya siapa, Om. Bawa aja ke kantor polisi. Om, saya bukan penjamret. Pak, bukan dia yang ngambil, Pak. Bukan dia nggak tahu apa-apa. Bisa jadi anak ini komplotannya, Bu. Enggak. Saya melihat sendiri, bukan dia yang mengambil, Pak. Ya sudah, sekarang ambil tasnya sama anak ini. Sayang. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Ya Allah. Nama kamu siapa? Melati, Tante. Ini, Nek, tasnya. Terima kasih ya, Nak. Sayang, kamu tinggal di mana? Melati nggak punya rumah. Terus, orang tua Melati di mana?
Melati gak punya orang tua lagi, Nek. Ibunya Melati udah meninggal. Bu, boleh nggak kita ajak Melati tinggal di rumah kita? Iya nak, ibu setuju sayang. Melati mau kan tinggal sama nenek dan tante? Mau, Tante. Ya sudah, ayo kita pulang. Sepertinya aku kenal baju bertuliskan bordir ini.